Kejaksaan Agung kembali memeriksa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula Jumat pagi. Kejagung memastikan tak hanya memeriksa Tom Lembong, tetapi juga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2016 untuk mendalami peran masing-masing tersangka. Tom dicecar mengenai surat-surat kebijakan impor gula. Kuasa hukum Tom mengaku surat terkait kebijakan itu dikeluarkan Tom Lembong sesuai dengan prosedurnya, termasuk dilaporkan secara berjenjang mulai dari Menko Perekonomian. Surat-surat tahun 2015, beliau sudah banyak lupa juga. Ini juga jadi pelajaran buat menteri-menteri yang sekarang. Harus mengingat surat-suratnya yang dikeluarkan. Siapa tahu 10 tahun ke depan nanti akan ditanyain lagi. Jadi diingat-ingat kembali oleh beliau. Tapi pada prinsipnya semua surat-surat itu sudah melalui proses yang berjenjang dan beliau sudah melaporkan juga kepada Menko dan atasannya pada waktu itu. Saya sempat bicara empat mata kepada beliau bahwa beliau sama sekali tidak pernah memiliki kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Komisi Kejaksaan berpendapat hingga saat ini pengungkapan kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong murni penegakan hukum. Komjak menilai kasus ditarik ke arah politis terkait Pilpres. Ya, sejauh ini kan kita melihat, karena ini tahap awal ya, sejauh ini kita melihat memang murni penegakan hukum. Kita kan menarik ini menjadi isu politis kan karena memang kebetulan ketika kemarin pilihan presiden, posisi Pak Tom Lembong kan berseberangan dengan Pak Prabowo selaku presiden terpilih, sehingga kita menariknya ke sisi politis. Nah, kalau berdasarkan proses sejauh ini kita melihatnya masih dalam koridor penegakan hukum. Tinggal ketika kemudian nanti dalam proses berikutnya ada yang salah apa tidak, baik lawyer, pihak Pak Tom Lembong ataupun kita nanti bisa menguji bersama-sama. Kejagung menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI dengan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejagung menilai Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi. Izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, sedangkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Kejagung menduga kebijakan Tom menyebabkan kerugian negara senilai 400 miliar rupiah. Namun Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Kejaksaan Agung untuk menjelaskan keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Tom. Menurut ICW, Kejagung harus menjelaskan kaitan perbuatan Tom Lembong dengan pasal yang disangkakan agar kasus korupsi ini tidak dianggap sebagai politisasi hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas apa saja unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong? Kita bahas bersama Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat petang Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Ke Bang Nasir terlebih dahulu. Bang, ini ketua Anda ini bilang bahwa tersangkanya kasus Tom Lembong ini sumir katanya. Dari Komisi 3 sendiri, Bang Nasir, bagaimana melihat bahwa ada hebohan publik dari tersangkanya Tom Lembong ini? Maaf, yang mengatakan sumir itu siapa ya? Bang Habibur Rahman. Ya. Jadi begini, pada prinsipnya pimpinan dan anggota Komisi 3 itu memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Begitupun ya, kami perlu mengingatkan ya aparat penegak hukum di Kejaksaan bahwa Jaksa Agung sering mengingatkan jajarannya dalam penegakan hukum itu harus mendekatkan diri pada akal sehat dan nurani yang konsisten kepada kebenaran. Jadi kalau merujuk kepada itu, maka apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong
pertanyaannya apakah itu sudah sesuai dengan nurani dan akal sehat yang konsisten kepada kebenaran. Jadi memang ketika Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, banyak komentar yang diberikan oleh publik, baik yang di darat maupun yang di udara. Mereka terkejut karena tidak ada angin, ya, tidak ada hujan, meskipun memang disebut bahwa sudah 3 kali pemeriksaan. Nah, karena itu memang sudah sepatutnya, karena ini sudah terbuka, ya, dan menjadi pembicaraan di ruang publik, maka kejaksaan tidak boleh ragu untuk menyajikan, ya, unsur-unsur apa saja yang dikenakan kepada Tom Lembong sehingga dia harus bertanggung jawab. Oke, Dengan kejaksaan apa tidak yang boleh ragu ya Bang, inti dari perkataan Anda. Bang Jamin, ini bagaimana melihat bahwa ada kritik juga terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Tom Lembong ini. Menurut Anda sudah tepat atau sebenarnya bagaimana? Ya, kita mengambil dari apa yang disampaikan Kapolres Kejaksaan saja ya. Beliau mengatakan kalau pasal yang diduga itu adalah pasal 2 dan 3, di mana perbuatan melawan hukum yang yang rencananya nanti akan disangkakan kepada beliau itu adalah adanya kesalahan administratif ataupun kebijakan. Nah, kalau kita menganalisis secara benar ya, dalam konteks pasal 2 itu, kerugian negara itu yang diinginkan dalam pasal 2 itu bukan adalah onreh matahkedat, bukan kesalahan maladministratif, bukan kesalahan kebijakan, dan bukan juga onreh matah, kesalahan keperdataan, tetapi namanya Weatherly hate. Weatherly hate itu terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana. Nah, jadi kalau disampaikan ada orang menteri mengeluarkan suatu kebijakan di mana kebijakannya itu memiliki indikasi kerugian negara. Nah, indikasi kerugian negara itu dikarenakan kebijakan karena keperdataan kah atau karena kebijakan yang merupakan ranah hukum administratif. Nah, pasal 2 itu kalau dia tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, itu tidak masuk pidana. Apalagi kalau Tom Lembong. Kalau Tom Lembong, kalau dari penjelasannya itu, dia menyatakan ada kebijakan yang salah dalam pengimpor gula sehingga negara rugi. Nah, kebijakan yang diambil pada saat itu harusnya dikorektif dengan kebijakan administratif pada saat itu. 9 tahun yang lalu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan ada pemeriksaan. Pertanyaannya, kalau ada pemeriksaan, apa hasil pemeriksaan pada saat itu? Nah, itulah korektif. Bukan sekarang kebijakan itu dipidanakan. Jadi, saya terus terang, kalau orang menyangkut pasal 2 ini, suka salah. Ya, pasal 2, adanya kerugian negara pertama harus pasti. Namanya actual loss. Dicari dulu. Contoh, apa ruginya? Ada kerugian negara. Kerugian negara itu sudah pasti. Yang periksa BPKP, Ya. lalu disahkan oleh BPK. Setelah itu, maka itu nyata kerugian negaranya, baru ditanya, kerugian negara ini disebabkan karena apa? Perbuatan melawan hukum pidana kah? Perbuatan melawan hukum perdata kah? Perbuatan melawan hukum dalam administratif. Oke, Kalau Bang Nasir. bukan pidana, nggak Ya. bisa begitu. Bang Nasir, dari Komisi 3 sendiri, bagaimana melihat pengawasan terhadap, ini ada kehebohan publik terkait pasal yang dikenakan. Ada yang bilang mengatakan bahwa tidak ada dana ke kantong dari Tom Lembong, tetapi bisa karena menguntungkan korporasi selain dia. Dari Komisi 3 DPR sendiri, bagaimana melihat pengawasan ini? Sehingga pasal ini bisa sebenarnya mungkin bisa ditersangkakan atau sebenarnya bisa digunakan. Iya, jadi Pak Jamin tadi sudah menyampaikan kepada kita ya, bahwa memang pasal 2 itu memang seperti atau yang sering disebut sebagai pasal karet juga itu. Ya. Nah, karena itu memang harus dilihat secara utuh. Apalagi ini kasus kejadiannya sudah lama, 9 tahun yang lalu. Kalau memang salah itu kan ada pemeriksaan, ya seperti yang dikatakan oleh Pak Jamin, ada BPKP, ada BPK, bahkan ada inspektur di semua level kementerian.
Dan tentu saja yang saya dengar nih bahwa kebijakan itu juga hasil daripada rapat koordinasi terbatas. Ya. Dan tentu Menteri Perdagangan pada waktu itu ada atasannya, Koordinator Perekonomian, di atasnya ada Presiden. Dan tentu saja ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya. Ya, kerugiannya disebut sekitar 400 miliar, itu kan masih dugaan, belum final. Ya, dan kemudian langsung dijadikan tersangka. Nah, karena itu kami dari Komisi 3 mengingatkan kejaksaan supaya hati-hati ya dalam penegakan hukum. Sekali lagi saya ingatkan bahwa merujuklah kepada nurani dan akal sehat yang konsisten kepada kebenaran. Nah, kalau kemudian ya 9 tahun yang lalu Bang sudah Nasir, berapa? apakah mungkin akan memanggil Kejaksaan Agung dalam arti bahwa untuk memperjelas ini? Ya, tentu saja dalam masa sidang ini memang kita sudah agendakan untuk rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja Komisi 3. Dan tentu saja ini akan kita sounding, kita konfirmasi, dan tentu saja nanti kita tidak akan mengintervensi ya penegakan hukum, tapi kita ingin menjaga institusi penegak hukum ini agar mereka tidak diseret-seret ke sana kemari dalam tanda kutip ya, sehingga kemudian berpotensi untuk mengkriminalkan orang. Jangan sampai kemudian ada tangan invisible hand di luar Kejaksaan Agung yang menggunakan Kejaksaan Agung untuk melakukan kriminal terhadap orang. Jadi itu yang kita jaga agar tidak ada tangan di luar tangan penyidik di Kejaksaan Agung. Bang Jamin, ini ada informasi bahwa sebenarnya pihak kuasa hukum Tom sudah mengatakan bahwa surat impor sudah sepengetahuan Menko dan atasannya. Ini bagaimana Kejagung akhirnya harus mengejar bukti soal ini? Ya, itulah maka saya katakan sekarang menteri-menteri yang ada sekarang kalau mengambil kebijakan, lalu kebijakannya itu mengakibatkan kerugian bagi negara, dia tidak diuntungkan akan dipidana tipikor. Wah, bahaya sekali negara kita ini. Ya, semua menteri tidak akan berani mengambil kebijakan. Bahkan Jokowi pernah bilang, kebijakan tidak boleh dipidana. Nanti anggaran desa itu nggak ada yang mau pakai begitu. Itu kan dia pernah keluarkan peraturan terkait dengan itu. Makanya saya katakan sekali lagi, kebijakan itu sifatnya administratif. Ada sanksi-sanksi administratif. Muncul sebagai suatu tindak pidana kalau orang yang mengambil kebijakan itu mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Nah, itulah baru ada perbuatan melawan hukum, ada mens rea-nya dalam konteks pidana. Tapi sepanjang dia tidak diuntungkan dan orang lain tidak diuntungkan karena perbuatan itu karena kebijakan, maka tidak ada perbuatan pidana di situ. Itu adalah yang namanya konteks BJR ya. Business Judgment Rule begitu. Itu konsep pertama, saya katakan sekali lagi ya, biar masyarakat jelas. Administratif, kalau itu dilakukan orang yang tidak diuntungkan, itu yang pertama syaratnya. Kedua, dia ini sesuai dengan bidangnya atau jabatannya. Yang ketiga, dia sudah melakukan feasibility study ataupun sudah dibicarakan dengan Menko, sudah dibicarakan yang lain. Sekarang kita lihat aja lah, menteri mana sih yang nggak pernah salah dalam mengambil kebijakan yang mengakibatkan kerugian negara. Ya. Nah, itu semua akan dipanggil kalau begitu. Nah, itu makanya hati-hati dalam menggunakan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 ini begitu. Ya, baik Bang Jamin dan juga Bang Nasir, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada petang ini bisa memberikan masukan juga kepada Kejaksaan bagaimana akhirnya untuk mengurus kasus dari mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ini. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Bang Nasir dan juga Bang Jamin.